Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisri Anissa dengan NIM 2007016 kelas B1 2020 PG PAUD non-reguler IKIP Siliwangi. Saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan program PAUD dengan dosen pengampu Ibu Andrisyah MPD. Standar pendidikan PAUD ada 8 standar. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat STPPA. Yang kedua, ada standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, ada standar penilaian. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. STPPA berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat memenuhi kriteria dalam tingkat pencapaian perkembangan anak, mencakup aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang usia tertentu. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi ini berkaitan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Standar isi mencakup program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema, subtema, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Berikutnya, standar proses. Standar proses adalah kriteria pelaksanaan pembelajaran di satuan atau program PAUD untuk membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan usia anak. Standar proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembelajaran. Yang berikutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini mengatur kualifikasi akademik dan kompetensi yang diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pendidik anak usia dini melibatkan guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan berbagai fungsi lainnya. Standar sarana dan prasarana. Standar ini menentukan persyaratan pendukung penyelenggaraan PAUD secara holistik dan integratif dengan memanfaatkan potensi lokal. Sarana dan prasarana termasuk perlengkapan untuk kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Kemudian yang keenam, yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di tingkat satuan atau program PAUD. Standar ini melibatkan penyusunan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga, serta pengawasan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik dan kelangsungan program PAUD. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan menentukan komponen dan besaran biaya personal dan operasional pada satuan atau program PAUD. Biaya operasional digunakan untuk sarana prasarana dan pengembangan program dan SDM. Sementara biaya personal melibatkan biaya pendidikan untuk peserta didik. Nah, dan yang terakhir, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui tingkat pencapaian sesuai dengan usia anak. Dalam proses penilaian, pendidik harus mematuhi 6 prinsip dasar, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
Kesimpulannya, pada dasarnya penerapan standar nasional pada pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan anak usia dini. Standar ini menjadi landasan untuk memberikan stimulus pendidikan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik dan rohaniah anak. Selain itu, standar nasional ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, mempersiapkan anak dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka perlukan untuk masa depan. Kepatuhan terhadap standar ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan efektif bagi peserta didik di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.